udah pulang dia. Kelihatan bete banget sih lu. Iyalah, gimana nggak mau capek. Hari ini tuh udah telat bangun, barang ketinggalan, hampir nabrak orang. Dan di kantor tuh kerjaan banyak banget. Lu tadi pagi udah sempet renungan belum? Atau nggak gini deh, at least doa deh, doa. Gimana mau sempat doa? Bangun aja udah telat. Terus harus ngambil barang ketinggalan. Udah nggak ada waktu lagi buat doa dan renungan. Jangan gitu. Renungan dan doa tuh penting loh. Apalagi komunikasi sama Tuhan. Ya wajar lah kalau lu hari ini ngerasa bete. Orang lu nya aja jarang ngobrol sama Tuhan. Udah, gini deh. Kayaknya lu butuh refreshing nih. Daripada lu bete terus juga kan, mending lu ikutan deh acara yang diadain sama KDM. Nah, coba deh lu cek link yang barusan aja gue kirim. Pendaftaran acaranya baru dibuka loh hari ini. Coba deh, yuk. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman dari KDM, dari Youth dan Teens. Suatu sukacita yang luar biasa besar kita bisa berkumpul lagi, memuji muliakan nama Tuhan kita. Kita di sini belajar firman Tuhan, kita ingin mengenal isi hati Tuhan kita. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, baiknya saya undang teman-teman untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang hati. Memiliki hati yang suci, pure in heart. Teman-teman, kalau misalnya kita bicara tentang hati, seringkali yang terpanggil atau yang terlihat di kepala saya adalah organ yang kita miliki, organ hati itu sendiri. Hati ini berfungsi sangat banyak sekali. Dia membersihkan kita dari racun-racun, membantu tubuh kita supaya tetap fit, dan memberikan enzim-enzim membantu kita untuk menjalani hari-hari kita. Tapi bayangkan teman-teman, ketika hati itu rusak, akan terlihat sangat jelas dari diri kita. Kita akan terlihat kuning, gampang berdarah. Banyak sekali kerusakan yang terjadi ketika hati kita rusak. Teman-teman, kurang lebih keadaan itulah yang terjadi ketika hati spiritual kita, hati kita tidak murni. Ketika hati kita penuh dengan dosa. Seringkali kita menyembunyikan hati kita di depan orang-orang. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Bahwa teman-teman, kita hari ini mau belajar bagaimana kita memiliki hati yang suci, hati pure in heart dalam Tuhan. Seperti kiranya Tuhan kita yang suci, kita yang sama seperti Tuhan kita. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita nyanyikan lagu Holy, Holy, Holy. Early
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertolak surga, puji syukur Tuhan kami dapat berdiri di sini, di rumah kami masing-masing sebagai pelayan, memuji muliakan nama-Mu. Tuhan kiranya siapkanlah hati kami masing-masing Tuhan, untuk menerima hadirat-Mu, masuk ke dalam hadirat-Mu, dan menerima pemberitaan firman-Mu. Berkatilah setiap dari kami Tuhan, supaya kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat pembawa kita diambil dari Amsal 4 ayat 23. Aku persilakan teman-teman untuk membuka Alkitabnya atau baca di layar. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, teman-teman, di sini kita diingatkan lagi bahwa hati kita harus dijaga dengan secara penuh. Karena apa? Karena dari hati kita terpancar bukti-bukti kehidupan kita. Jika hati kita kotor, begitulah apa yang terlihat dari diri kita. Oleh karena itu teman-teman, jika kita gagal untuk menjaga kewaspadaan diri kita juga bisa gagal untuk mengikuti apa yang Tuhan ingini dalam hidup kita. Kita gampang sekali rapuh karena kita pada dasarnya adalah manusia yang berdosa, gampang sekali untuk jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menjalani kehidupan kita dan menjaga hati kita untuk terus supaya kita bisa berwaspada. Teman-teman, untuk menyambut ayat pembuka ini, mari kita bersama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Kita nyanyikan Mazmur 118. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karya-Mu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ayat pengakuan dosa kita diambil dari Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Saya akan membacakan untuk teman-teman sekalian. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Teman-teman, kita sebagai manusia seringkali menutup hati kita di hadapan Tuhan. Kita sering menyembunyikan dosa-dosa dan kesalahan kita jauh di dalam lubuk hati kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang mengenal hati kita secara penuh. Teman-teman, kita ingin mengundang Tuhan masuk ke dalam lubuk hati kita. Kita mengakui segala kesalahan yang kita lakukan kepada Tuhan. Kita ingin Tuhan masuk dan kita undang Tuhan untuk menuntun hidup kita. Teman-teman, aku persilakan teman-teman untuk mengakui seluruh kesalahan teman-teman. Hal yang menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati keluarga teman-teman atau teman-teman yang ada di sana. Aku
Aku persilakan teman-teman untuk berdoa dan aku akan tutup dengan doa. Tuhan, Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengenal isi hati anak-anaknya. Maafkanlah kami ya Tuhan, sekiranya kami menyakiti hati Engkau dengan perbuatan kami. Sekiranya kami menyakiti orang-orang terdekat yang mengasihi kami. Tuhan, ampunilah kami, jamalah hati kami. Bantulah kami supaya kira kami dapat terus-menerus berubah, semakin lama, semakin menyerupai Engkau ya Tuhan, memegang perkataan-Mu dalam hati kami. Bantu kami ya Tuhan, karena tanpa bantuan-Mu kami tidak mungkin bisa berubah. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah selalu ada bersama kami. Kiranya Engkau mengampuni setiap kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita membacakan berita anugerah dari Tuhan, Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Teman-teman, kekudusan adalah suatu hal yang didambakan Tuhan dari manusia. Kita sebagai manusia hidup berusaha supaya kita bisa terus bersekutu dengan Tuhan, kita bisa mengenali Tuhan supaya kira kita sama seperti Tuhan kita yang kudus, kita pun bisa hidup dengan kudus. Mari teman-teman, kita mengejar kekudusan itu dan terus hidup damai dengan sama kita dan melihat Tuhan dengan hati kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekarang kita akan sebentar lagi masuki ibadah kita, firman Tuhan kita. Sebelum kita menyiapkan hati kita akan nyanyikan Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tolong nyanyikan sekali lagi. Masukkan hati kita, kita berikan semua kepada Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Saya persilakan untuk membawa firman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang terus membimbing kami, terus
menuntun kami dan memberi kami pencerahan sehingga kami benar-benar bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius 5 ayatnya yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ada sebuah kacamata di sini dan saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, kira-kira apabila kacamata ini yang saya pakai sekarang ini itu penuh debu dan semakin kotor begitu ya, mungkin ada tanah atau ada pewarna begitu. Kira-kira apakah masih bisa saya gunakan untuk melihat? Nah, pasti tidak akan nyaman dan saya pribadi tidak akan bisa melihat pemandangan di sekitar saya. Jadi tanpa dibersihkan terlebih dahulu, kacamata ini yang saya pakai sekarang ini tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, yakni untuk melihat segala yang ada di sekitar saya. Nah, seperti juga mungkin kalau rekan-rekan juga memiliki kacamata atau ketika mengendara mobil, begitu kalau ada kotoran pasti rekan-rekan sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan itu gak akan pernah bisa melihat kalau kaca mobil, kacamata kita kotor. Nah, sama halnya ketika kita tidak bisa melihat apabila kacamata kita kotor, nah kita akan sedikit meninggalkan pembicaraan tentang kacamata dan kaca mobil. Nah, kita mau mendengar firman Tuhan hari ini juga masih ada hubungannya. Nah, bagaimana hubungannya? Nah, seperti halnya kita membutuhkan kacamata yang bersih untuk melihat sekitar kita, untuk melihat Allah, kita juga membutuhkan hati yang suci, hati yang bersih. Nah, mengapa demikian? Karena Allah itu suci dan kudus, maka kita juga harus suci dan kudus agar bisa melihat Tuhan yang adalah suci dan kudus. Nah, orang yang suci hatinya itu apa sih? Yang bagaimana sih? Suci itu, kata suci berasal dari kata Yunani adalah kataros, dan kata ini digunakan untuk menggambarkan pakaian yang sudah dicuci bersih, jagung atau gandum yang sudah dibersihkan. Jadi dibuang sekamnya, tinggal butir-butir gandum yang baik, yang tidak ada isinya pasti dibuang. Nah, lalu tentara pilihan, lalu susu atau anggur yang tidak bercampur dengan air, yang murni, lalu logam murni. Nah, ini arti dari kata suci. Nah, jadi arti kata sebetulnya adalah murni tanpa kotoran, tanpa campuran. Nah, macam-macam kotoran apa sih yang bisa mengotori hati kita yang suci? Yakni adalah kemunafikan. Lalu motivasi-motivasi yang salah. Misalnya ketika kita mau pelayanan, motivasi kita bukan tertuju kepada Tuhan, tapi agar orang lain memuji diri kita. Atau kita memiliki motivasi ke gereja atau beribadah yang salah, agar diberkati, padahal kita sudah diberkati, maka kita berbakti kepada Tuhan. Jadi motivasi-motivasi yang salah itu dapat mengotori hati kita yang harusnya suci, karena Allah di dalam diri kita dan diri kita ada di dalam Allah. Lalu kesombongan. Lalu apalagi yang menjadi kotoran-kotoran dari hati yang suci? Yakni adalah rencana jahat,
cinta uang, iri hati. Nah, kalau iri hati ini sangat jelas. Kalau kita melihat dosa yang pertama itu selain ketidaktaatan, setelah itu apa? Iri hati. Iri hati Kain dan Habel. Ya, Kain yang membunuh Habel, lalu iri hati kepada Yusuf. Lalu banyak sekali iri hati yang terlihat. Saul kepada Daud. Nah, ini kotoran-kotoran ini yang bisa membuat hati kita itu menjadi kotor. Lalu keinginan-keinginan duniawi, kebencian, egoisme. Lalu pencabulan, kekhawatiran, kemalasan. Kemalasan juga bisa mengotori hati kita yang suci. Hati kita yang harusnya kudus juga, karena Allah itu kudus, maka kita juga harus kudus. Jadi hati yang bersih itu berarti hati yang tidak bercabang, hati yang setia, hati yang bebas dari iri hati, lalu bebas dari niat jahat. Nah, hati yang suci merupakan sesuatu hal yang penting karena ini mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Jadi segala sesuatu itu berasal dari hati kita. Hati kita mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi apa yang kita ucapkan, mempengaruhi tingkah laku kita. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hati yang suci? Nah, yang pertama dan yang utama adalah menerima dan beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, tanpa syarat pertama ini kita tidak akan pernah bisa memiliki kesucian hati. Dan kita tidak akan pernah bisa melihat Allah. Nah, lalu setelah itu, setelah beriman kepada Tuhan Yesus, apa langkah selanjutnya? Belajar firman Tuhan dan mentaati firman-Nya. Wah, ini adalah sesuatu hal yang diulang kan kepada kita. Nah, tapi apakah kita sudah mentaatinya? Apakah kita sudah menjalankannya? Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-9 dikatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dan menjaganya sesuai dengan firman Allah, kita akan mengasihi Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi cara satu-satunya orang muda memiliki hati yang bersih adalah dengan mentaati firman Tuhan, firman Allah. Dengan firman Allah inilah kita memiliki hati yang suci, hati yang bersih, pure heart. Mereka yang melihat Allah. Nah, ini apa sih artinya mereka yang memiliki hati yang suci dapat melihat Allah? Nah, melihat Allah di sini adalah kalau di dalam konteks firman Tuhan yang kita sedang renungkan adalah tentang surga. Bagaimana orang yang melihat Allah itu berarti dia adalah orang yang berbahagia. Dia menerima surga. Kan kalau kita membahas di khotbah di bukit ini, yang pertama dan yang terakhir itu adalah mengenai kerajaan surga. Dan di tengah-tengahnya menjabarkan bagaimana orang itu menerima kerajaan surga. Salah satunya dengan bisa melihat Allah, dengan memiliki hati yang bersih, hati yang murni. Nah, lalu selain itu melihat Allah itu seperti apa sih? Jadi melihat Allah tidak hanya melulu nanti ketika kita menerima surga, menerima kebahagiaan itu, ialah karena kita bisa melihat Allah itu di saat sekarang ini, merasakan kehadiran Allah, merasakan Allah dekat dengan kita, merasakan penyertaan Allah, mengalami persekutuan yang indah dengan Allah. Nah, itulah bisa dibilang melihat Allah itu seperti itu, memiliki relasi yang dekat dengan Allah. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ketika kita selalu melihat Allah, kita akan melakukan hal-hal apa yang menyukakan hati Allah. Nah, pasti tidak akan pernah mudah untuk melakukan hal itu. Pasti ada tantangan-tantangan. Nah, ini tantangan-tantangan apa yang dihadapi? Enggan untuk berubah. Atau seringkali kita mengasihani diri. Wah, nanti kalau saya melakukan itu, saya merasa berat, saya tidak mampu, saya begini A dan B dan C dan D, alasan yang banyak sekali. Lalu kita menunda, ya besok saja deh, besok saya akan melakukan itu. Kalau sekarang ya saya melakukan yang ini saja, begitu ya. Nah, lalu tantangan apa? Menumpuk tanggung jawab. Kalau biasanya kalau orang muda itu ya nanti
berpikir bahwa nanti saya akan mengerjakan itu sekaligus, maka ditumpuk dan ditumpuk begitu ya. Tapi ketika itu sudah menjadi besar, tidak kuasa lagi kita melakukan itu. Nah, seharusnya ketika hati itu sudah mulai kotor, kita harus membersihkannya. Ketika kita sudah tahu kita memiliki kemalasan, nah itu kita harus mengubahnya pelan-pelan begitu ya. Sedikit demi sedikit, dan itu akan menjadi kebiasaan diri kita dan karakter diri kita. Nah, lalu kita tidak tertarik kepada firman Tuhan, kita tertarik kepada hal yang lain begitu ya. Nah, hendaknya kita mengatasi tantangan itu. Kita selalu menyukai firman Tuhan, kita merenungkannya siang dan malam. Apa arti merenungkannya siang dan malam? Ya bagaimana firman itu bisa mengena, bisa kita aplikasikan. Nah, itu yang kita terus renungkan siang dan malam. Nah, oleh karena itu, mari kita meminta pertolongan Allah dan senantiasa berdoa agar kita terus dimampukan untuk memiliki hati yang bersih. Sebab Allah itu kudus, maka hendaknya kita juga kudus. Allah ada di dalam aku ada di dalam Allah. Dan kita semua adalah murid-muridnya yang sejati, murid-muridnya yang akan berbahagia ketika melihat Allah, ketika kita memiliki hati yang murni, ketika kita memiliki hati yang bersih. Dan mari kita terus mengikis hal-hal yang menghalangi kita untuk melihat Allah. Tuhan pasti memampukan kita. Tuhan pasti memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menuntun kita ke jalannya. Apa yang menjadi kesukaan Allah, kita akan lakukan itu. Oleh karena itu, mari kita terus mengkoreksi diri, segala dosa, kita mohon ampun, kita mau melakukan hal-hal, mau berbuah, mau melayani Tuhan dengan melayani sesama. Nah, oleh karena itu, maka berbahagialah orang yang memiliki hati yang murni. Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita untuk melakukan itu. Amin. Jemaat KDM dan Youth Entin yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Pada kesempatan kali ini Engkau boleh menegur kami apabila kami memiliki hati yang kotor, banyak kotoran yang kami tumpuk di dalam hati kami sehingga kami tidak bisa melihat Engkau. Ya Bapa, mampukan kami untuk mengikisnya satu persatu sehingga kami menjadi orang yang berbahagia. Kami dapat memiliki relasi yang intim dengan dan kami juga bisa terus memiliki persekutuan yang indah, yang sejati, dan kami juga bisa menghasilkan buah-buah dari apa yang kami dapat dari Engkau. Ya Bapa, biarlah Engkau terus pakai kami menjadi saluran berkat, saluran kuasa-Mu. Dan mampukan kami untuk memiliki hati yang bersih, hati yang murni. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami juga bersyukur kami boleh berdoa bersama-sama, menyatukan hati kami untuk mendoakan diri kami masing-masing. Biarlah kami terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami juga ingin berdoa untuk setiap kesehatan kami ya Bapa. Kami memohon kesehatan yang hanya daripada-Mu. Kiranya kemurahan
kemurahan kasih-Mu senantiasa memberikan kami kesehatan, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatu yang Kau kehendaki, dan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, kami juga ingin bersatu hati untuk kami yang mencari pekerjaan. Kiranya Engkau terus memberkati kami, Kau terus menuntun kami, Engkau memberi kemurahan kami, sehingga kami boleh menemukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang berkenan di mata-Mu. Dan kami terus dapat memuliakan nama-Mu di setiap pekerjaan yang kami dapat. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk setiap kami yang sedang mencari pasangan hidup. Ya Bapa, Engkau tahu diri kami, Engkau tahu siapa pasangan yang cocok dengan kami, yang bisa terus mendukung kami di dalam kehidupan ini, yang terus bisa bekerja sama dengan kami, sehingga kami terus bisa menjalani kehidupan ini untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tidak lupa juga kami ingin berdoa untuk kami, studi kami. Kiranya Engkau terus memberkati setiap studi kami, baik kami yang belajar di SMP, di SMA maupun di bangku kuliah. Ya Bapa, kiranya Engkau terus memberikan kami hikmat, Engkau memberikan kami kebijaksanaan, agar kami terus mau belajar dan terus belajar. Dan ketika kami menghadapi ujian atau tes, Engkau terus memberikan kejernihan pikiran kepada kami, dan kami mampu mempersiapkan segala sesuatu hal agar kami boleh lolos dengan baik, dan hasilnya pun memuaskan. Ya Bapa, kiranya apa yang kami pelajari itu akan kami gunakan untuk kemuliaan-Mu semata. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk keluarga kami. Kiranya Engkau sendiri yang terus memberkati keluarga kami, agar kami terus dapat menjadi keluarga yang penuh dengan kasih, penuh dengan kemuliaan-Mu, sehingga orang lain yang melihat kami dan keluarga kami benar-benar melihat Engkau. Kami juga ingin berdoa untuk bangsa Indonesia ini, ya Bapa, kiranya juga Engkau memberkati, Engkau terus hadir di dalam pemerintahan ini, sehingga pemerintahan-Mu nyata, damai sejahtera terus bisa kami rasakan. Ya Bapa, kami ingin mengakhiri doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat persembahan kita diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudara yang menderita kekurangan tapi menutup pintunya, hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Teman-teman, dari ayat ini kan kita diingatkan Tuhan, teman-teman, bahwa kita sebagai umat Kristiani adalah perpanjangan kasih Tuhan di dunia ini. Bagaimana kita, jika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang kesusahan, kita tidak menolong mereka, bagaimanakah kasih Tuhan itu bisa sampai kepada mereka? Dan teman-teman, kita bukan saja memberikan persembahan yaitu berupa uang atau materi, melainkan hidup kita sendiri. Oleh karena itu teman-teman, mari kita mempersembahkan segala kepunyaan kita dan memberikan persembahan selagi diiringi lagu. Nah, untuk persembahan bisa diberikan melalui bank transfer ataupun menggunakan QR code yang tertera di layar. Mari kita nyanyikan Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka
kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih atas segala anugerah, kasih setiamu Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, dan juga atas setiap keberadaan kami Tuhan, jemaat muda di GKI Gading Serpong Bapa. Ya Bapa, kiranya Kau mau tolong Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai dengan baik, dikelola dengan baik, semata-mata untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kita sudah di ujung dari ibadah kita. Seperti halnya Tuhan kita adalah suci, begitu kita juga dengan hati kita mengejar kesucian itu. Kira kita dengan hati kita masing-masing dapat memegang, mempertahankan kesucian itu, dan terus dalam hati yang penuh dengan sukacita kita memuliakan Tuhan dan menyembah Dia. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersama-sama nyanyikan Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Mengikut Yesus, semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
hamba yang berkenan selalu. Jemaat Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Udah pulang dia. Kelihatan bete banget sih lu. Iyalah, gimana nggak mau capek. Hari ini tuh udah telat bangun, barang ketinggalan, hampir nabrak orang, dan di kantor tuh kerjaan banyak banget. Lu tadi pagi udah sempet renungan belum? Atau nggak gini deh, at least doa deh, doa. Gimana mau sempat doa? Bangun aja udah telat. Terus harus ngambil barang ketinggalan. Udah nggak ada waktu lagi buat doa dan renungan. Jangan gitu. Renungan dan doa tuh penting loh. Apalagi komunikasi sama Tuhan. Ya wajar lah kalau lu hari ini ngerasa bete, orang lu nya aja jarang ngobrol sama Tuhan. Udah, gini deh. Kayaknya lu butuh refreshing nih. Daripada lu bete terus juga kan, mending lu ikutan deh acara yang diadain sama KDM. Nah, coba deh lu cek link yang barusan aja gue kirim. Pendaftaran acaranya baru dibuka loh hari ini. Coba deh, yuk